Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Hari raya ini adalah ajaran gereja yang disahkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Bahwa perawan suci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa, karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang amat luhur. Malaikat memberi salam kepada Maria sebagai penuh rahmat. Karena penuh rahmat, maka Maria dapat memberikan persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya. Bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung, dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 3-6, dilanjutkan dengan ayat 11-12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjaga dan mengembangkan karunia Allah. Orang Katolik sangat terbiasa dengan devosi kepada Maria. Katakanlah, ada novena 3 kali Salam Maria, ada doa Rosario, ada ziarah Maria, ada doa Angelus, dan lain-lain. Semuanya itu menunjukkan kekayaan iman orang Katolik. Orang Katolik percaya dan sangat mengagumi serta mengakui peran luar biasa yang sudah dijalankan Maria sepanjang hidupnya. Semua kepercayaan, kekaguman, dan pengakuan itu diwariskan dan diabadikan dalam rupa-rupa bentuk kebaktian, tanda hormat penuh iman kepada Bunda Maria. Saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, suatu perayaan yang mengungkapkan pengakuan gereja akan karunia istimewa yang diterima Maria dan akan kualitas iman Maria dalam menjaga karunia itu. Karunia itu ditegaskan oleh malaikat Tuhan pada waktu menyapa Maria. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Allah menyertai Maria bukan hanya nanti pada waktu dia dipercaya pada saat mengandung Yesus, melainkan sudah sejak dia sendiri dikandung. Maria dikandung tanpa noda, itulah tanda Allah mengaruniakan kekudusan kepadanya. Yang dikandung Maria adalah kudus Anak Allah. Maka Allah sendiri sudah mempersiapkan Maria supaya dia juga tanpa noda sejak masih dalam kandungan ibunya. Maria dipanggil kepada kekudusan bahkan masih sejak dalam kandungan. Tentu bukan hanya Maria yang dipanggil kepada kekudusan. Kita semua dipanggil kepada kekudusan sebagaimana ditegaskan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maria mengambil bagian secara istimewa dalam panggilan itu. Dengan setia dia sudah menjaga panggilan itu sampai dia mendapatkan kepercayaan untuk mengandung yang kudus Anak Allah. Maria menjadi Hawa baru, bukan sebagai Hawa lama yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kejatuhannya dengan berkata, "Ular itu yang memperdayakan aku." Sebagai Hawa baru, Maria menerima panggilan Allah dengan kesadaran penuh akan situasi dan kondisi hidupnya. Maria terus menjaga karunia kekudusan itu dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah dengan semboyan, "Terjadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Saudaraku terkasih, kepercayaan, kekaguman dan pengakuan kita akan peran Bunda Maria menjadi bermakna kalau kita juga mau bertekun, setia dan taat menjaga dan menjalani panggilan kepada kekudusan yang terus-menerus kita barui lewat pelbagai macam perbuatan iman kita. Semoga demikian. Amin.